Oke, closing statement dari saya bahwa si Farhad tidak menemukan satu sains pun di dalam yang dia ucapkan itu. Dia semua hanya mengira-ngira. Sama dengan ketika kita baca kitabnya orang Hindu, orang Buddha, bahwa di dalam tanah ada api ya, larva itu kan juga ada apinya itu. Jadi membuatkan api ya, dan dia bilang, wah ini Tuhan kami gini-gini. Tapi tidak berani dia menyebutkan hari pertama apa yang diciptakan Tuhannya, agar bisa kita uji sesuai sains. Kemudian, dia juga tidak bisa menjelaskan bagaimana manusia jadi babi atau jadi kera. Dengan asumsi, dia bisa bilang sifat. Karena dia ingin menghindar. Sementara saya, ketika saya katakan, ular makan debu tanah, itu bukan makna sesungguhnya, tetapi kiasan. Kok bisa sang debater? Ya, karena si debu tanah di situ sebutkan adalah si Adam. Adam itulah sebabnya sampai sekarang. Di mana ada iblis, di situ ada manusia. Di mana ada manusia, di situ ada iblis ya. Dan itulah yang bisa kita lihat sampai sekarang. Si debu tanah itu adalah si Adam. Jangan langsung dikatakan itu makna yang tersurat. Inilah yang saya bilang selalu kekeliruan. Semuanya harus makna tersurat. Tidak mau dia berpikir tersirat. Tidak bisa. Tetapi untuk membela agamanya dibilang, oh itu tersurat. Bukan menjadi kera. Tetapi sifatnya yang jadi kera. Ya kan? Nah, sekarang. Kalau mana penemuan Yohanes 1 ayat 1 telepon. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Orang memikir, kok bisa si Musa mendengar suara Tuhan, padahal Tuhan tidak ada. Maka teleponlah dari Amerika ke sini. Orang yang di Amerika tidak ada, tetapi bisa saya dengar. Berkembang lagi. Tuhan mengirim citranya. Jadilah seperti kita sekarang. Bisa kau melihat wajah saya. Ya, bisa melihat segalanya. Kamu lagi berkata tadi Tuhan berdiri sini, tapi bisa melihat. Akhirnya ditemukan oleh orang-orang itu satelit. Di sini pun kita berdiri, kita bisa melihat dunia dari belahan sini. Tidak harus kita di sini maka bumi datar. Tidak, bulat pun bisa ya. Itulah hebatnya sains di dalam Bible. Dan banyak lagi. Mengenai tiang-tiang bumi itu sudah saya jelaskan. Yang membuat bumi ini bisa ada seperti sekarang ini, bisa berdiri tegak adalah gravitasi. Ya, tanpa gravitasi bumi ini tidak akan bisa tegak seperti sekarang. Mungkin hancur, ya kan, tertarik semua ya. Itulah yang bisa saya jelaskan. Dan di dalam akhir dari cerita kita ini, saya tidak mau ngambil kesimpulan apapun. Saya hanya menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan. Dan terima kasih, satu harian ini saya berada di Zoom oleh Zulfikar Official. Dan saya juga berada di sini tadi sudah berdebat dengan beberapa orang, maka saya agak letih, maka suara saya pun agak saya pelankan dikit karena sudah letih. Dan waktunya makan sore ya, ini asam mulai asam dan pahit. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rudi. Oh iya, perlu Mas Rudi ketahui bahwa Zoom kita ini 24 jam. Di sini ada teman kita Yahudi juga ada. Ya. Ada 3 orang atau 4 orang. Nanti kalau Mas Rudi sudah sehat, sudah fit, silakan main-main ke sini. Nanti kita berdiskusi dengan teman yang lain. Di sini ada Mas Palin. Kontak saya aja atau kontak sama Pak Dani. Kita live langsung kok. Kita bisa live-kan. Kita bisa bantu untuk melive-kan. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Mas Rudi di sini yang membuat suasana lebih bergairah lagi. Semoga kedepannya kita bisa saling mengunjungi. Mengunjungi, mungkin suatu saat saya akan mengunjungi Mas Rudi di StreamYard-nya. Saya ajak teman-teman di sana. Ayo kita semarakkan perdebatan ini. Saya ucapkan semua, saya izin diri ya. Kebetulan juga saya sudah ada tamu. Oke, sekian dan terima kasih kalianlah yang menilai. Terima kasih Mas Rudi. Silakan. Oke teman-teman, silakan dibuka mic-nya masing-masing. Oke, untuk yang di live komen, saya minta sedikit ya untuk promo ya sedikit. Silakan. Terima kasih kepada Iwan Pilah, para audiens.